masuk tol ya, masuk tol. Jadi di dalam sebuah tol itu kita tentu saja mengenal ada garis-garis ya, garis-garis yang terdapat di membagi jalan-jalan tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, kalau ini bagian satu ya, cuman dua aja ya, cuman dua aja. Nah, kita masuk ke lajur lebih besar di mana menjadi 3 bagian. Nah, secara logika kita sebagai manusia yang bisa mengemudi di jalan raya itu harusnya bisa melihat ini jalur untuk apa, jalur untuk apa, jalur untuk apa, seperti itu. Nah, paling kiri ini ya guys, paling kiri ini, nah ini adalah bahu jalan guys. Bahu jalan itu tidak boleh dilewati kecuali keadaan darurat, rusak atau nah seperti depan ini guys. Seperti depan ini kan rusak ya. Ini rusak. Nah, truk ini berhenti, dia menggunakan bahu jalan karena posisi rusak. Nah, seperti ini. Ini temennya sedang menolong, ini mungkin yang punya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kita lewati ya, yang kita lewati ini adalah jalur lambat. Jalur lambat atau jalur stabil di mana seharusnya itu digunakan oleh kendaraan yang mempunyai kecepatan stabil lambat ya, stabil dan lambat ya. Seperti ini saya stabil bisa mengikuti kendaraan depan, tetapi suatu saat saya butuh memberikan percepatan, saya harus bergerak ke kanan ya. Rating kita nyalain ke kanan, kemudian kita mendahului kendaraan tersebut sampailah kita di jalur paling kanan. Ini adalah jalur untuk mendahului guys. Nah, kalau kita pada kecepatan konstanta yang relatif sama, relatif lebih sama gitu ya, itu kita dianjurkan untuk memakai jalur yang lebih kiri seperti itu. Nah, biasanya untuk jalan tol apabila kita sampai tanjakan seperti ini nanti akan ditambah jalur lagi ya, satu itu paling kiri sebelum bahu jalan di sini. Nah, itu jalur yang sebelah kanan 2 itu yang tadi kita review. Nah, jalur di tanjakan yang sebelah kiri ini khusus untuk bis dan truk yang biasanya dia pada saat tanjakan itu mengalami kesulitan atau mengalami perlambatan yang ekstrim ya. Nah, perlambatan yang ekstrim ini biasanya mengganggu kendaraan yang lain yang kecepatannya lebih cepat atau lebih konstan cepat seperti itu. Nah, seperti kendaraan-kendaraan lazimnya, kendaraan muatan itu pasti dia akan bergerak pelan karena dia pasti akan di bawah 50 km per jam ya, seperti itu. Seperti ini kita berjalan sangat pelan sehingga dibuatkanlah lajur khusus untuk kendaraan-kendaraan yang pelan tersebut supaya tidak mengganggu kendaraan yang lain. Kendaraan yang lain berada di 2 jalur sebelah kanan yang tadi pada saat pertama kita masuk sudah kita review ya. Nah, seperti ini guys, ini kan dia truk pelan ya. Nah, kemudian kalau kita melihat seperti ini kita bergeser ke kanan lagi. Kita bergeser ke kanan berada di jalur konstan ya, di mana kita bisa mengendalikan mobil kita pada sebuah kecepatan konstanta tertentu guys. Nah, bahu jalan yang kita lalui sekarang ini tidak boleh menyalip seperti kita sekarang ini guys. Ini tidak boleh, perbuatan seperti ini tidak boleh. Kita harus kembali ke kanan segera seperti ini guys. Oke. Harus kembali ke kanan, kemudian sabar menunggu kendaraan yang depannya, kita antri ya, jangan sampai kita ugal-ugalan seperti tadi mengambil lajur kiri. Oke. Nah,
ini kita berada hanya di 2 lajur, berarti yang sebelah kiri untuk darurat, sebelah sini untuk bercampur dari jalur konstanta dan jalur cepat, jalur lambat semua jadi satu, sehingga harus menjadi satu fungsi antri seperti itu. Nah kalau kita pakai jalur bahu jalan, kalau ada pergerakan mobil-mobil rusak, kita bahaya, kita bisa tabrak pantat, guys. Nah di depan kita berada pada sebuah titik pertemuan dari persimpangan jalan dari jalur sebelah kiri. Nah, seperti ini kita berada di titik pertemuan antara 2 jalan. Ya, kita tetap gunakan jalur kanan. Ya, jalur kanan. Nah, apabila kita melihat spion jalur kirinya aman, kita baru bisa bergeser ke kiri. Kita sementara di jalur cepat dulu, kemudian kita agak sedikit berikan kecepatan supaya kita bisa kembali lagi ke jalur kiri, jalur konstan seperti itu. Oke, kita dahului truk dulu. Nah seperti ini, kita kembali ke jalur konstan seperti ini. Jadi saat kita berada kecepatan konstan, kemudian kita masih bisa di jalur di sini, itu kita tinggal mengikuti aja. Kalau kita nyelip tinggal reteng kanan atau sen kanan, kita salip sesuai kebutuhan. Nah, baru kita kembalikan ke jalur konstan lagi seperti itu. Nah jalur cepat atau sebelah kanan itu sangat berbahaya apabila kita menggunakannya sebagai jalur konstan, karena merek mobil itu ada macam-macam, guys. Tidak cuma mobil A, mobil B, mobil C. Nah, mobil dengan kecepatan tinggi itu kadang di sebelah kanan itu akan melakukan speeding. Nah, terutama mobil-mobil yang mewah gitu, dia pasti dalam kecepatan tinggi. Meskipun kecepatan itu dilarang di atas 80 ya, 100 gitu masih kadang diperbolehkan, meskipun maksimal 60 sampai 80, tetapi orang-orang dengan mobil-mobil mewah itu kadang bisa sampai 150, 200 seperti itu. Seperti kita sekarang dalam kecepatan konstan 80, kita mendahului truk, kemudian kita sen kiri untuk kita kembali lagi ke kecepatan konstan supaya orang-orang lain yang kecepatan lebih tinggi bisa mendahului kita. Ya, contoh mobil pickup ini dia tinggi mendahului kita. Nah, suatu kasus di mana kasus ini adalah kasus yang sangat sering kita jumpai adalah kendaraan berat yang berada di jalur cepat seperti ini, guys. Nah, ini sangat mengganggu dan sangat membahayakan orang lain. Ya. Mungkin Anda yang menjadi operasional mobil ini, nah dia udah kembali ke jalur yang benar. Oke, kita salip. Dia terlalu lama, guys, berada, karena dia di sebelah kiri aman, harusnya dia bisa ke kiri, guys. Tapi dia tetap di kanan, itu bahaya. Apalagi muatan seperti itu tidak pada kecepatan tinggi, dia akan membahayakan pemakai jalan yang lain, guys. Seperti itu. Oke, guys, terima kasih. Semoga kawan-kawan tetap selalu sehat, tetap selalu semangat, dan semoga tetap menjadi orang yang baik, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.